Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ermawati SPD. Saat ini saya mengajar Bahasa Indonesia di SMP Negeri 1 Pampangan, sekaligus mahasiswi PPG Angkatan Kedua tahun ajaran 2023 dengan nomor ujian 2015019824246. Program studi Bahasa Indonesia LPTK Universitas PGRI Palembang. Saat ini saya mengadakan ujian kinerja dengan materi menganalisis unsur-unsur intrinsik cerpen. Marilah kita bersama-sama menyaksikan video pembelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kan kita pelajaran bahasa Indonesia. Sebelum memulai pelajaran bahasa Indonesia, ada baiknya kita membaca doa. Ketua kelas pimpin doa dulu. Coba. Mulai. Apa kabar kalian semuanya? Baik. Sebelum kita memulai pelajaran, mungkin ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Siapa yang tidak hadir? Agnes. Siapa lagi? Harun. Tapi tidak ada maksudnya. Ya. Mungkin ada yang ingat pada materi yang minggu lalu tentang unsur-unsur berita. Belum memasuki materi kita hari ini yang unsur berita. Ada yang tahu pengertian dari berita? Berita yang unsur 5W plus 1H, ya? Ya. Nah, sekarang kita memasuki menganalisis unsur-unsur intrinsik cerpen. Di sini kan ada dua unsur. Yang pertama unsur intrinsik, yang kedua unsur ekstrinsik. Ya, di sini kan di sini menganalisis unsur-unsur intrinsik. Ada yang tahu pengertian dari cerpen? Coba angkat tangan, siapa ada yang kenal cerpen? Hah? Baca cerpen? Nah, cerita pendek. Ada lagi yang lain? Ya, cerita pendek. Benar sekali itu. Ada lagi pendapat yang lain, pengertian dari cerpen. Coba yang santriwatinya. Ada. Karya sastra yang bersifat cerita pendek. Di sini kan ada unsur, kita menganalisis unsur-unsur intrinsik pembelajaran hari ini. Ya, tujuan pembelajaran hari ini adalah menganalisis unsur intrinsik cerpen. Yang pertama, kalian tentukan tema.
gagasan pokok, ya, atau ide pokok yang terdapat di dalam suatu cerita. Nah, itu yang pertama, Yang kedua, itu kan ada alur. Ya, alur. Alur itu kan ada alur adalah pengertian dari alur jalannya suatu peristiwa dari awal sampai akhir diceritakan dalam suatu alur. Alur itu kan ada dua, alur maju dengan alur mundur. Nah, kalau maju berarti alurnya berkembang atau dinamis. Nah, sedangkan mundur adalah alur tidak berkembang atau statis. Sudah itu yang ketiganya latar. Latar itu adalah tempat terjadinya suatu peristiwa. Nah, itu latar itu adalah pengertian dari latar tempat, tempat atau tempat terjadinya suatu peristiwa. Latar itu ada dua, latar waktu dengan latar tempat. Yang ketiga, pengertian dari ketiga unsur intrinsik cerpen. Yang ketiga adalah tokoh dan penokohan. Nah, sudah tahu kan tokoh itu adalah peran dalam suatu cerita. Penokoh itu ada protagonis, ada antagonis. Nah, kalau protagonis tokoh apa nak? Nah, baik, ya. Sedangkan tokoh antagonis tokoh yang jahat. Itu, Sudah itu penokohan. Nah, penokohan itu sama dengan sudut pandang atau point of yang diperankan, Peran pertama, tokoh aku biasanya diperankan dengan tokoh aku. Orang kedua, pelaku kedua biasanya diperankan dengan tokoh dia. Nah, orang ketiga, pelaku ketiga itu adalah kata mereka. Sudah itu amanat. Amanat apa pesan yang ingin sampaikan pengarang kepada pembaca. Itu disebut dengan amanat. Amanat pesan yang ingin sampaikan pengarang kepada pembaca. Nah, itu disebut dengan amanat. Nah, sampai situ ada pertanyaan enggak? Sebelum kita menyaksikan cara-cara pembacaan cerpen. Nah, tahu kan pengertian cerpen dari apa? Cerita pendek, Tidak sesuai dengan materi menganalisis unsur intrinsik cerpen, Nah, cerpen tadi berarti karya sastra bersifat naratif, tapi ceritanya pendek. Alurnya tidak terlalu panjang. Itu disebut dengan cerpen. Nah, kita perhatikan dulu. Di sini ada cara pembacaan cerpen. Selalu saja membuat aku mengatakan segala hal yang paling mungkin kulakukan bersama. Itulah bentuk dari sebuah cerpen. Nah, kalian bisa kan menganalisisnya, menentukan tema apa, sudah itu latarnya di mana,
alurnya, apakah menggunakan alur maju atau alur mundur. Nah, sini kan kita menganalisisnya. Tentukan unsur intrinsik cerpen. Itulah ada 7 kan kita lihat. Tema, alur, latar, penokohan, sudut pandang dengan amanah. Nah, itu disebut dengan unsur intrinsik. Ya, unsur intrinsik cerpen. Nah, sini Ibu ada tugas, LKPD. Kalian tentukan tema apa yang terdapat di dalam sebuah cerpen ini yang berjudul dengan hujan. Sudah itu kalian presentasikan ke depan, satu persatu per kelompok, perwakilan B atau 2 atau 3 orang, perwakilan satu kelompok B, ngerti kan? Kerjakan dulu. Udah kumpul ya. Udah semua? Sudah. Silakan kumpul ya. Udah, kembali lagi ke tempatnya. Balik ke depan. Kita pulang. Balik ke depan pulang. Nah, di sini tadilah Ibu jelaskan tentang menganalisis unsur intrinsik cerpen. Kita tahu ngerti semua kan kita ya. Yang tadi bagi gagasan pokok atau ide pokok ya. Alur bagi jalannya
cerita, penokohan, peran dalam suatu cerita. Enak gitu? Sudah itu amanah. Nah, itu amanah pesan yang ingin sampaikan pengarang kepada pembaca. Sampai di situ ada yang belum tahu atau ingin ditanyakan? Mungkin tidak mengerti menganalisis unsur intrinsik cerpen. Kalau tidak ada yang bertanya, ya berarti semuanya mengerti semua. Ya. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mengakhiri pelajaran ini, ada baiknya kita membaca doa dulu. Baca doa dulu. Wa